Kasih Engkau masih berikan kami kesempatan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami gunakan kesempatan itu supaya terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ini setiap hidup kami. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Datang. Ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Oh Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Amin. Sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan melepaskan. Terima kasih Tuhan. Kini aku
nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Kutinggikan, kutinggikan, kuagungkan namamu selama. Mari kita bangkit berdiri saudara, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Kutinggikan, kutinggikan, kuagungkan namamu selama. Sekali lagi, Yesus, Yesus, mulia namamu. Kutinggikan, kuagungkan namamu selamanya. Bagi nama Yesus, Yesus. Mari sungguh di hadapan Tuhan saudara. Mulia namamu Tuhan. Kami tinggikan, kuagungkan, oh namamu. Sekali lagi, Yesus, 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 Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu. Oh, kutinggikan, tinggikan, namamu, namamu selamanya. Sekali lagi saudara, panggil nama Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Kutinggikan, kuagungkan namamu selamanya. Oh Yesus, Yesus, Tuhan, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Kutinggikan, kuagungkan namamu selamanya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, biarlah namamu yang ditinggikan Tuhan. Oh mulia namamu. Kutinggikan, kuagungkan namamu selama. Kutinggikan, oh kutinggikan, kuagungkan namamu selama-lamanya. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi, yang tertinggi mengatasi langit dan bumi dan segala isinya. Kami menyembah Engkau Tuhan, dan tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Allah diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, menjadi berkat bagi setiap pendengar. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari terakhir dari zaman akhir. Dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kami dipenuhi Roh Kudus dengan limpah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan.
Bersama istri saya sampaikan salam. Hari-hari ini merupakan hari zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus adalah zaman akhir. Ya, kalau kita belajar peta zaman, maka zaman Adam sampai zaman Abraham 2000 tahun. Zaman Abraham sampai zaman Yesus datang pertama kali dan mati di kayu salib naik ke sorga, itu juga 2000 tahun. Dan dari kedatangan Tuhan Yesus pertama kali menjadi korban sampai nanti kedua kali dia datang 2000 tahun. Itu zaman Allah Roh Kudus. Ya, zaman gereja. Gereja yang harus dipenuhi Roh Kudus, tidak ada tawar-menawar. Ya, kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara bukan baitnya Allah. Sebab bait Allah itu dipenuhi Roh Kudus. Orang percaya, orang Kristen itu adalah bait Allah. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, kita hidup di zaman akhir ini. Jadi saya ulangi, dari zaman Adam sampai Abraham, itu 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali, itu juga 2000 tahun. Dari zaman Yesus datang pertama kali sampai kedua kali, itu zaman gereja, zaman Roh Kudus, ya, 2000 tahun. Lengkap 6000 tahun. 6000 tahun sama dengan 6 hari. Ya, masuk perhentian 1000 tahun 1 hari. Itu sabat yang besar. Saudara dan saya harus sampai ke situ. Nah, sekarang kita berada titik-titik kedatangan Tuhan yang kedua kali dan akhir zaman. Berarti kita sudah sangat dekat. Pertanyaannya, apakah saudara orang Kristen sudah penuh Roh Kudus? Sebab setiap orang Kristen harus mengalami ini. Baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dengar baik-baik, ya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu orang Kristen. Baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu gereja. Kalau saudara tidak punya ini, maka saudara harus berdoa pada Tuhan, belas kasih kepada saya Tuhan. Kalau boleh saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab itulah bait Allah yang kudus. Tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Temanya adalah zaman Roh Kudus. Jadi temanya adalah zaman Roh Kudus. Mari. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Ya. yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, Ya. sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 sampai 18 tambah ayat 21, tolong dibaca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Ya. dialah yang mengasihi aku. Nah, Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. jadi ayat 16 berkata, aku akan minta Bapa memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu penolong kita. Dia tidak terbatas hanya di dunia rohani, di dalam gereja.
Tapi di dunia sekuler, saudara, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang dokter, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pekerja di luar, saudara perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh hikmat, roh yang memberikan kita kemampuan. Contohnya Daniel. Daniel itu bekerja di istana. Ya loh. Apa yang membuat dia mempunyai kesuksesan yang luar biasa? Roh Kudus, excellent spirit, kata firman Allah, roh yang luar biasa ada pada Daniel. Jadi kalau seorang insinyur, dia mempunyai Roh Kudus, luar biasa. Dia bisa melakukan tugasnya dengan baik karena Roh Kudus. Seorang dokter bisa mengobati, bisa dipakai Tuhan menolong seorang pasien karena Roh Kudus. Seorang pimpinan perusahaan, seorang manajer, apapun saudara, pegawai, seorang yang kerja di dunia sekuler, pokoknya itu perlu Roh Kudus. Di zaman Musa, Tuhan suruh perintahkan bangsa Israel bangun bait Allah, tabernakel. Siapa yang dipenuhi dengan hikmat, dengan roh yang luar biasa? Bezalel, Aholiab. Dengan kecakapan dari Roh Kudus, dia bisa membangun tabernakel. Terus saudara bilang, saya bukan pendeta, saya cuma kerja sebagai pegawai, sales dan sebagainya. Saudara perlu Roh Kudus. Itu hikmat. Ya, itu kepandaian, itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak manusia yang lain, kecuali anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi dikatakan di sini ayat 16, Roh Kudus itu penolong. Penolong artinya dalam rumah tangga, sebagai suami memimpin istri dan anak-anak, Roh Kudus. Perlu Roh Kudus. Ya, kita semua perlu Roh Kudus. Jadi penolong itu adalah Roh Kudus. Harus dipenuhi Roh Kudus. Orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus. Ya. Coba saudara baca lagi ayat 16, Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Penolong. Ya, menolong kita. Terus Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. selama-lamanya. Kecuali saudara usir dia keluar dengan dosa dan ketidaktaatan. Jadi mesti dijaga. Jangan mendukakan roh Allah. Jangan membuat dia keluar meninggalkan kita. Kita akan jadi manusia gagal tanpa roh Allah. Saudara bisa baca di Alkitab. Orang-orang yang berhasil karena dibimbing oleh roh Allah. Sampai hari ini. Tadi saya sempat WA putra saya yang bekerja sekuler. Saya bilang, roh yang excellent dari Tuhan, yang seperti memenuhi Daniel akan memenuhi engkau. Sehingga engkau berhasil, bukan karena engkau pintar, kuat, tapi Roh Kudus. Jangan bangga dan jangan sombong. Ya, semuanya oleh karena Roh Kudus, rohnya Allah. Sekali lagi saya katakan, itu sebabnya orang Kristen, bukan orang agama Kristen, orang Kristen, orang percaya pada Yesus harus mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus. Kalau kita belajar tabernakel itu, ya, pintu gerbang itu adalah percaya pada Tuhan Yesus. Sesudah percaya, orang Kristen tidak boleh hanya agamawi. Orang Kristen tidak hidup seperti maunya Tuhan, tuntunan Tuhan, akan hidup sebagai orang Kristen agamawi.
Dunia campur di dalam dia. Keduniawian ada di dalam hidupnya. Dia tidak tahu membedakan ini tidak berkenan pada Tuhan, ini berkenan pada Tuhan. Tapi kalau orang Kristen penuh dengan Roh Kudus, dia tahu yang mana tidak berkenan, yang mana berkenan. Karena Roh Kudus memimpin dia, membisikkan dia, mengatakan itu tidak benar. Jadi perlunya dipenuhi Roh Kudus. Dan ini manfaatkan zaman Roh Kudus. Sisa sedikit waktu. Ya, penuh dengan Roh Kudus dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa saja. Tapi jangan berusaha seperti orang duniawi. Ya, pisahkan dirimu dari dunia, karena Roh Kudus itu yang menuntun kepada engkau. Di zaman kalau tidak salah di zamannya Sakaria itu, di zaman di mana bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan, Allah ingin bangsa Israel itu membangun bait Allah. Sebab hanya lewat bait Allah itu orang Israel bisa berhubungan dengan Allah. Harus ada bait Allah. Tetapi bait Allah harus dibangun dengan tuntunan Tuhan melalui orang-orang yang dipakai dengan roh yang luar biasa. Karena membangun bait Allah tidak mudah, perlu biaya mahal. Bangun tabernakel saja itu mahal. Saya pernah kasih tahu saudara berapa jumlahnya. Emas saya hitung-hitung rupiahkan. Berapa triliun. Bangun, mahal. Ya. Tetapi bangunan bait Allah yang lebih mahal adalah saya dan saudara. Dengar baik-baik. Bait Allah dari gedung seindah apapun akan satu hari diizinkan Tuhan tidak ada batu tersusun di atas batu lain. Karena itu waktu bangsa Israel membanggakan bait Allah, bahkan bait Allah sudah jadi pasar jual beli di dalam. Ya, Tuhan datang dengan cambuk. Dia bilang apa? Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku bangun bait Allah. Yang dimaksud adalah korbannya. Saya dengar baik-baik. Bait Allah itu adalah kita. Melalui kita inilah kita bisa kontak dengan Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita gereja Tuhan dipenuhi roh Allah. Roh Kudus. Pembangunan di zaman itu, Sakaria, mahal. Tolong baca dulu Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Ya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi membangun bait Allah di zaman itu, Tuhan bilang bukan dengan perkasa, bukan dengan keahlian, kepintaran, bukan juga dana yang banyak, dana, uang, tetapi kata firman Tuhan tadi, melainkan oleh rohku. Semua kita berhasil oleh karena roh Tuhan ada pada kita. Roh hikmat, roh perkasaan, roh kekuatan. Ya. Jadi zaman itu, di zaman Zerubabel, mereka mulai membangun bait Allah di bawah penguasaan Imam Besar Yosua, dipimpin oleh Sakaria ya sebagai nabi dan juga Nabi Hagai dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari semua bukan Hagai, bukan Imam Besar Yosua, roh Allah itu. Pendeta hebat sekalipun apapun, fasih lidah sebagaimana, kalau tidak ada Roh Kudus tidak ada gunanya. Itulah sebabnya gereja Tuhan bukan gedungnya yang bagus,
Bukan tempat ibadahnya yang hebat, yang bagus. Ininya, bait Allah yang kudus. Ini gereja sesungguhnya. Gedung gereja tidak bisa menandingi ini hidup kita, tubuh kita. 1 Korintus 6. Saudara boleh baca 1 Korintus 3 ayat 16 lebih dahulu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Kamu bait Allah. dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah diam dalam kamu. Kamu apa? Bait Allah. Kamu apa? Bait Allah. Makanya bait Allah ini tidak boleh dipakai dosa. Jual beli, rampok, ya, korupsi, percabulan, perzinahan, sihir, ilmu gelap. Bait Allah itu kamu. Lanjut dibaca. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Ya. maka Allah akan membinasakan dia. Ya. Sebab bait Allah adalah kudus, Bait Allah itu kudus. dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu bait Allahnya. Jadi di zaman Sakaria itu Zerubabel disuruh bangun bait Allah. Dengan dipimpin oleh orang-orang yang imam-imam yang luar biasa. Tapi kata Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan segala macam kepintaran, kepandaian, keahlian, melainkan oleh apa? Rohku. Tuhan begitu baik. Zaman ini zaman Roh Kudus, limpah, silakan. Ya, penuhi saya Roh Kudus, baptis saya Roh Kudus. Ini harus saudara alami. Baptisan, pemain musik, pemimpin pujian, singers, bahkan kita semua. Baptisan Roh Kudus, baptisan air, tapi juga baptisan Roh Kudus. Jadi kalau bagaimana caranya kita bisa dipenuhi itu? Urutannya percaya. Percaya. Lalu apa? Bertobat. Artinya tinggalkan dosa, tinggalkan cara hidup yang lama, cara dunia. Kemudian maju lebih jauh. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Itu contoh tabernakel. Percaya pintu gerbang masuk kerajaan surga, percaya. Percaya siapa? Yesus. Percaya Yesus tidak cukup, bertobat. Ya. Lahir baru. Mengakui dosa. Dibasuh oleh darah Yesus, dibaptiskan dengan darah. Jadi kita ini sudah ditutupi dengan darah anak domba Allah. Tidak kelihatan sedikit pun akunya lagi. Allah Bapa melihat kita, lihat anak Allah itu punya darah yang membenarkan. Kemudian baptisan air, bukan seremoni gereja, tapi itu adalah masuk lebih jauh sesudah bertobat, mati hidup lama kubur. Kemudian lebih jauh lagi mengalami baptisan Roh Kudus. Berbahasa lidah. Tandanya itu berbahasa roh. Ini bukan dibuat-buat. Karena kita yang mengalami. Kalau ada orang mengatakan tidak ada, saya alami itu. Pertama kali saya dibaptis Roh Kudus tanpa sadar itu. Meluap dari dalam. Ya, kemudian hidup kita dipimpin Roh Kudus. Mulai belajar Alkitab. Mulai hidup dalam terang, taat kepada firman. Mulai hidup dalam pujian dan penyembahan. Mulai menyangkal daging. Tanpa Roh Kudus tidak bisa kita menyangkal diri. Kesombongan kita, keangkuhan kita, ini muncul daging kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus lahir buah roh. 1
9 buah roh itu ada padanya. Ya. Jadi saudara perhatikan bahwa yang dimaksud Tuhan untuk zaman sekarang bukan lagi seperti zamannya di kitab Sakaria tadi. Tapi Tuhan ingin kita ini dibangun. Jadi tempat kediaman Allah. Tempat ibadah melalui hidup kita ini. Tubuh kita persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan masuk gereja, keluar gereja, tidak mengalami apa-apa. Karena saudara tidak datang kepada Tuhan. Saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya menghadiri gereja. Berapa banyak orang, mungkin gereja itu ribuan. Berapa banyak orang yang betul-betul ada kontak dengan Tuhan. Ini bukan rame, cuma rame nyanyi seperti kita pergi nonton artis. Tidak. Tapi kita dibangun menjadi bait Allah. Melewat inilah kita sedang berkontak dengan Tuhan. Menyembah, memuji. Pulang merasa damai sejahtera. Mengalami satu pembaharuan. Nah, kalau bangun tabernakel itu mahal. Bangun tabernakel Musa mahal. Bangun bait Allah di zaman Zerubabel ini, ya, mahal, biayanya besar. Bangun gedung-gedung ibadah, biayanya besar. Tapi tak tertandingi, dengar saya ulangi ya, tak tertandingi harganya sangat mahal saya dan saudara dibangun menjadi bait Allah. Jadi jangan merusak tubuhmu dengan dosa. Dengan apa? Harga darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunaslah korban Yesus di kayu salib. Darahnya membeli saya dan saudara, membangun saudara dan saya jadi bait Allah yang kudus, tempat Allah di dalam roh. Lanjut. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, iya, dan rohmu. Bukannya tubuh dan rohmu. Ya, bukan hanya tubuh kita hadir di gereja menyanyi, tapi rohnya tidak, hatinya tidak. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya mau kembali ke ayat yang ke-17 dari Yohanes 14. Tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Dunia tidak tahu itu roh kebenaran. Orang Kristen tapi duniawi, masih mabuk, masih judi, masih kumpul apa? Kebo, kumpul sapi. Tidak cukup buat satu istri. Duniawi, ya, tidak mengenal roh kebenaran. Perhatikan saudara, Roh Kudus itu roh kebenaran. Dulu hidup saya tidak benar, melakukan apa yang dunia lakukan. Cara dagang saya dulu dagang duniawi, cara duniawi. Setelah saya percaya Tuhan, saya mentaati apa yang Tuhan mau. Allah memberkati saya tanpa harus mengemis, minta terus. Tidak perlu. Allah memberkati. Asal engkau hidup dalam kebenaran. Roh kebenaran itu membawa kita hidup dalam kebenaran.
Ya. Kebenarannya bagaimana, saudara? Ya. Kebenaran bukan diri sendiri. Kebenaran yang kita dengar itu kita hidupi dalam hidup ini. Itu kebenaran Allah, firman Allah. Jadi saudara dan saya adalah bait Allah yang harus dipenuhi Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus, pakai itu. Rindukan itu, penuhi saya dengan Roh Kudus. Bukan hanya berbahasa lidah, tapi Tuhan pimpin saya lewat Roh Kudus supaya berjalan dalam ketaatan. Berjalan dalam kasih. Karena Roh Kudus itu mencurahkan kasih dalam hidup. Roh kebenaran. Tolong baca Sakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Ya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah ini, jangan saudara berkata tidak jujur. Kalau saudara tidak suka, bilang tidak suka. Berkata benar seorang terhadap yang lain. Lanjut. Dan laksanakanlah hukum yang benar, Nah, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. ya, jadi laksanakan hukum artinya taati perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lakukan itu. Maka kamu adalah mentaati Roh Kudus yang disebut roh kebenaran. Kebenaran. Sebab pada waktu itu bangsa Israel tidak ada yang benar. Kata-katanya pun tidak ada yang benar. Ya. Dusta lebih banyak. Perkataan tidak benar lebih banyak. Mereka berkata seorang kepada yang lainnya dengan tidak benar. Suami tidak jujur pada istri, dan istri tidak jujur pada suami. Anak tidak jujur pada orang tua, dan orang tua tidak jujur kepada anak. Pendeta tidak jujur kepada jemaat. Ada pendeta begitu? Ada. Ya. Ada hamba Tuhan tidak jujur? Ada. Loh. Ada imam-imam tidak jujur? Ada. Ada jemaat tidak jujur? Ada. Berkata benar, berkata jujur. Ini ada roh kebenaran. Begitu salah ngomong, Roh Kudus berduka. Saya sudah tahu salah ngomong saya, Tuhan ampuni saya. Saya tidak berbicara benar. Saya perlu introspeksi diri, koreksi diri, bukannya saudara. Ya, coba kita baca ya. Yeremia 9 ayat 5. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ya. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nah, malas bertobat, bicara tidak benar. Saya sangat senang baca lagi sekali lagi dibaca. Ya. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Ya. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ya. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nah, ini jangan malas bertobat kalau salah ya. Ya, kalau sudah berdusta, bertobat. Apa saya tidak pernah? Karena pendeta, sudah senior lagi. Pernah. Tapi begitu saya bicara salah, apa? Di sini berduka. Aduh, salah Tuhan. Diampuni saya. Saya tidak mau jadi anaknya bapak pendusta. Siapa bapak pendusta? Yohanes 8 mengatakan, iblislah jadi bapakmu. Ini orang Parisi, ahli Taurat, banyak suka berdusta. Lalu Tuhan berkata, iblis yang jadi bapakmu. Kamu ini adalah anak-anak pendusta. Jadi kalau kita khotbah kita tidak mengalami lebih dahulu, maka kita sama dengan berdusta.
Atau kita berkhotbah belum mengalami, kita harus berusaha untuk melakukan apa yang sendiri kita dengarkan, sampaikan pada jemaat. Ya. Jangan membiasakan diri berdusta, bicara tidak benar. Ya, imam-imam ya, bicara yang benar. Ya, bicara yang benar. Nah, kemudian Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, lidah itu. Hati-hati ya dengan lidah. Biar lidah kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya. Ketika kita dibaptis Roh Kudus merupakan pengalaman yang luar biasa ikut Yesus. Saya dari kecil adalah orang Kristen. Menanjak kepada remaja dan dewasa penuh dengan dosa. Masuk di gereja, saya bilang banyak orang masuk di gereja masih dosa. Karena saya itu. Sampai satu waktu kemurahan Tuhan berlaku. Firman itu membukakan mata hati saya melihat keadaan saya yang berdosa. Dan saya menangis luar biasa, bertobat. Sebab Tuhan menghendaki bertobat. Tadi saya bilang banyak masuk di gereja penuh. Tapi berapa banyak orang sudah bertobat. Nah, rame-rame saja ke gereja. Ya, ini akhir zaman. Khotbahnya harus beginilah. Supaya umat Tuhan diselamatkan semua. Kita semua selamat. Bukan asal banyak, kita sudah senang hadir di gereja. Sudah hadir di gereja tapi bertobat. Saudara hadir di gereja tapi dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dan melayani Tuhan dalam kesucian dan kebenaran. Ya. Puji Tuhan. Yang berikut Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Aku tidak meninggalkan yatim piatu. Ini menghibur luar biasa. Ketika saya sakit baru-baru. Ketika saya ada di rumah sakit. Air mata saya terus mengalir. Tidak ada yang tahu. Istri saya yang menemani saya, putri saya dan juga jemaat tidak tahu. Saya menangis, saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Karena saya tidak mau tinggalkan Tuhan. Saya selalu berkata di dalam doa saya dalam pembaringan tempat tidur di rumah sakit. I love you Jesus. Forever and forever. Saya mencintaimu Tuhan. Kalau saya ada salah, ampuni saya Tuhan. Di bidang ini salah, saya siap minta ampun, memperbaiki. Ya. Karena itu mari, kalau kita ingin disertai Tuhan, tidak ditinggalkan yatim piatu. Kita harus belajar dengar firman yang menegur salah kita. Firman yang menegur. Tidak cukup firman yang enak, janji-janji berkat. Ya, janji-janji kesembuhan ilahi. Tanpa memperbaiki hidup. Banyak orang cuma mau berkat, tapi tidak mau memperbaiki hidupnya yang salah. Ditegur firman, dia marah, tersinggung. Ya, dulu kita berusaha cari uang dengan cara-cara duniawi. Disuruh pelayan perempuan di depan,
kamu harus begini ya, begini. Ya. Beli banyak-banyak botol-botol minuman, segala macam yang baik-baik itu. Whisky, brandy, segala macam. Kalau bir itu ya ringan. Kasih orang kado pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya. Oh, minuman. Setelah itu cara sangat terbatas. Keuntungannya terbatas. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dengar baik-baik. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Iya. Karena itu apa yang perlu supaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Baca Sakarya 7. Ayat 11-14. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya, tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Tolong baca ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Jadi saudara yang saat ini dengar firman, baik melalui YouTube, baik melalui berhadapan muka ini, jangan keraskan hati. Dengar? Jangan keraskan hati. Ini bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh lemah lembut. Ya, lanjut. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Jadi melalui rohnya dengan perantaraan kita nabi, hamba-hamba Tuhan. Apa yang disampaikan? Pengajaran. Orang Kristen perlu mendengar pengajaran, melakukan apa yang dia sudah dengar. Karena nabi-nabi itu, hamba-hamba itu cuma alatnya Tuhan kalau mau dipakai Tuhan. Yang saudara baca, yang saudara dengar, ya kita perlu ini, Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tidak sembarangan. Tadi saya bilang sekali lagi, Roh Kudus dibutuhkan saat kita beribadah, saat kita di dunia kerja kita. Tadi saya bilang, seorang dokter, aku tidak tahu lagi gimana ini Tuhan. Tolong saya, beri rohmu, beri pengertian. Saudara nanti dapat hikmat mengobati orang dengan sukses. Memimpin perusahaan. Saudara akan sukses memimpin perusahaan. Saudara buka warung, buka toko, buka kedai. Sebelum itu datang pada Tuhan, tolong saya, penuhi saya dengan rohmu. Sebelum saudara kerja sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai apa saja, penuhi saya dengan Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus, manfaatkan. Maka saudara kan diangkat Tuhan. Itu sebabnya tadi waktu saya sudah selesai ini, saya langsung
menuliskan WA ini pada putra-putra saya. Supaya kamu dipenuhi excellent spirit, roh yang luar biasa. Baik engkau yang berada di dunia sekuler, kamu akan sukses seperti Daniel. Ya, kalau saudara baca kitab Daniel di rumah, saudara baca bagaimana Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa. Berhasil dia. Sehingga disukai raja. Jadi jaga api Roh Kudus. Dan dengar, ini saya kunci khotbah saya. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, dengar baik-baik, pasti rendah hati. Kalau orang congkak, sombong, tinggi hati, itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus hanya memenuhi kita, membuat kita rendah hati, tetap rendah hati. Tidak jadi sombong, sukses apapun, karena dia tahu hasilnya dari excellent spirit itu. Makanya Daniel tidak sombong, karena ada roh yang luar biasa. Ya, dan kemudian itu menghasilkan cinta, mula-mula kita tetap menyala. First love, ketemu Yesus. Apa saudara punya kasih mula-mula? Menyala, rendah hati. Kalau kita sudah kurang-kurang dengan Roh Kudus, itu hilang. Jemaat yang paling nomor 1 ditegur kehilangan cinta mula-mula adalah jemaat siapa? Efesus dalam Wahyu 2. Tidak punya lagi kasih mula-mula. Kegiatannya banyak, aktivitasnya luar biasa. Tapi Tuhan apa? Aku mencela kamu. Bukan kegiatan kita, bukan kepandaian kita, tapi Tuhan melihat cinta mula-mula di dalam hidup ini, rendah hati, hidup berpaut dengan Roh Kudus, jadi bait Allah yang kudus. Tuhan tolong kita semua. Apa saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Mana yang mau dipenuhi Roh Kudus? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang tidak punya pengalaman baptisan Roh Kudus? Itu sekali seumur hidup. Berkata-kata dengan bahasa lain. Itu karunia. Itu pemberian Tuhan. Siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang rindu dibimbing Roh Kudus? Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hatimu untuk Roh Kudus akan datang. Yang mau bertobat, yang mau hidup benar, menyembah-Mu Yesus. Oh Ramaya Sakada Maya Ramaya. Jamah hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hatimu, tutup mata, buka hatimu, minta pada Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati, jangan keraskan hati, lembutkan hati dengan firman dan ditegur. Mau bertobat, mau memperbaiki. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati, buka hati, rendahkan hati. Ini zaman Roh Kudus. Ya, buka hatimu, biar Roh Kudus jamah. Ya jamah hati kami Tuhan. Siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus, buka hatimu, datang pada Tuhan. Kuasa Allah ya Roh Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, ya masyarakat, buka hati. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta pada Tuhan. Orang Kristen adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu dengan sedikit suara. Ya, Oria Masakala. Ya, datang dengan kerinduan pada Tuhan.
Ya Ramasyaka, Ya Ramasyaka, Ramasyaka, Ya Ramasyana, ini zaman Roh Kudus. Manfaatkan sedikit waktu lagi, Roh Kudus. Jangan tinggalkan kami. Oh Ramasyaka, Ramasyaka, Ya Ramasyaka. Oh ya, oh Yesus, Ramaya. Jamalah kami. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Orang yang penuh Roh Kudus rendah hati. Jangan keraskan hati. Ya, saya beri waktu. Tuhan beri waktu pada kita. Datang rendah hati. Orang yang penuh Roh Kudus rendah hati. Ya, sembah dia, minta Roh Kudus penuhi. Oh, imam-imam, pelayan-pelayan. Kalau kau ingin sukses di luar, di daerah, di mana kamu bekerja, di tempat kamu bekerja, di sekuler, sebagai pegawai, sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai dokter, sebagai insinyur, Roh Kudus itu yang pegang peranan. Excellent spirit harus kau punyai. Roh Kudus yang luar biasa, roh hikmat. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kepandaian, kepintaran, pengalaman. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh haleluya. Tidak ada orang sukses berhasil karena kemampuannya. Orang berhasil karena Tuhan yang luar biasa. Daniel berhasil karena roh yang luar biasa. Besaliel dan Aholiab dipakai karena diberi roh yang luar biasa. Membangun tabernakel Musa. Bukan keperkasaan, kata Sakaria 4 ayat 6. Bukan kekuatan kemampuan. Melainkan oleh rohku semua itu jadi. Terima kasih Yesus. Baptis aku dengan roh-Mu. Bimbing aku dengan roh-Mu. Sampai Engkau datang. Dan biarlah Roh Kudus sekarang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Supaya kami mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Bukan hanya jadi pengetahuan. Tapi kami tidak mengalami kebenaran itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah. Cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini. Sampai selamanya. Sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati
Bersama-sama kita katakan, amin.